warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam hari rapat kita yang biasa kita laksanakan tiap bulannya. Bapak Ibu guru, hal di sini yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pemahaman kurikulum merdeka yang mencakup struktur kurikulum, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan kita ini. Di mana yang ingin saya sampaikan ini nantinya akan memberikan pemasukan dari Bapak dan Ibu guru semuanya, apa-apa saja dalam pembahasan kita ini. Jika ada yang kurang kita mengerti, kurang kita pahami, kita diskusikan bersama. Di sini nanti saya akan bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru agar kita dapat memahaminya bersama. Di sini saya akan saya tunjuk kepada Pak Soib untuk mengenai pemahaman ini, apakah IKN yang kita laksanakan ini sudah Bapak laksanakan atau Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan waktu kepada saya untuk melahirkan ide-ide kreatif. Pertama, saya mendapat ide itu pembelajaran kita harus berkolaborasi dengan lingkungan. Yang kedua, sebelum kita belajar harus kita lakukan pretest. Yang ketiga, harus kita melakukan remedial dan pengayaan. Pengayaan di sini maksudnya bukan untuk menambah pelajaran, melainkan membuat soal-soal bersifat hots dari pelajaran sebelumnya. Sedangkan remedial di sini kita meminta murid yang kurang mampu, kita mengajar kembali sampai anak ini itu mampu mengulangi pelajaran-pelajaran yang kita berikan. Demikianlah ide kreatif dan solusi untuk meningkatkan pengetahuan di sekolah ini sesuai dengan abad 21 atau kurikulum merdeka ini, supaya sekolah ini setara dengan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Dengan kesempatannya, saya di sini beri masukan atau bahkan menyetujui apa yang pendapat dari Pak Soid. Apa yang Bapak Soid katakan memang benar, di mana kita saat ini memasuki kurikulum yang baru meninggalkan kurikulum yang lama. Ada perbedaan memang, tapi ada juga persamaannya. Tadi Bapak katakan dalam kurikulum merdeka ini ada pretest, ada remedial atau pengayaan, bahkan kolaborasi dengan lingkungan. Nah, di situ saya sangat setuju, apalagi poin ketiga, kolaborasi dengan lingkungan. Berbeda di lingkungan kota, berbeda di lingkungan desa. Di sini kita memang perlu menggunakan kurikulum yang pemerintah gunakan. Tapi di sinilah kebebasan kita sebagai guru untuk memadukan dengan lingkungan kita, untuk menyatukan bagaimana lingkungan kita. Berbeda lingkungan kota yang notabene orang-orangnya sudah lebih maju, berbeda dengan orang desa yang mungkin lambat tapi pasti. Ya, mungkin itu yang saya boleh sampaikan terhadap pendapat Bapak. Di sini saya kurang setuju, karena bagaimanapun juga kita melihat keadaan sekolah kita bagaimana untuk masalah sarana dan prasarananya untuk menunjang IKM ini. Kalau sesuai dengan penjelasan tadi, berkolaborasi itu bagaimana caranya, apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita gunakan, itu harus kita detailkan. Apakah itu perlu dari guru sendiri ataukah ke pihak sekolah. Mungkin itu kritik dari saya. Jadi kalau di kota mungkin bisa
bagus. Tapi kalau di desa seperti ini, semakin kita kasih kebebasan, ya anak-anak nanti semakin nggak ada niatnya belajar. Jadi kalau menurut saya ini kurang memadai. Dan yang kedua, mengenai post-test tadi, remedial. Memang remedial ini sangat bagus untuk si anak, tapi menurut kata Pak Soi tadi, remedialnya sampai anak mampu. Seumpamanya nanti kita buat remedial sampai anak mampu, ya kalau mampu. Karena kita lihat, perhatikan si anak selama ini, kita buat remedial, ya belajar tak belajarnya mereka. Kenapa? Karena nggak ada dukungan dari orang tua. Sampai di rumah mungkin bukunya entah di mana ditaruhnya. Besoknya dia datang ke sekolah, kita buat pun misalnya tugas. Kita buat tugas, mau nggak dikerjakan? Nggak dikerjakan, kita tidak boleh menyentuh anak. Kalau kita sentuh anak, kita jadi berurusan sama yang berwajib. Malahan makan ditambah-tambah. Jadi itulah menurut pendapat saya, dan saya akhiri. Terima kasih. Saya akan menyampaikan umpan balik dari hasil rapat ini, yaitu satu, remedial perlu dilakukan dengan dukungan semua pihak, guru dan lingkungan. Kedua, pembelajaran berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Ketiga, pembelajaran harus didukung dengan sarana dan prasarana. Dan terakhir, memberikan umpan balik di awal pembelajaran.